Pada dia panjangnya maka di maju maka di Wandare kaden dia nak di sini ni sini. Iya. Kalau nak do kan mikir nak do orang ke mam sini. Anak laki-laki sini nak banyak di laptop ya. Iya. Mana anda do nak surau. Sebenarnya pemerintahan adat itu menurut kan lama ratusan tahun yang silam lah tuh mah. Kan banyak jalan. No ada sebut sabut nah. Saya jujur sama kan. Saya no sama lu ba. Aki jujur sabut dia kau sabut mana kata dia. Kedua fungsi ulama aku adalah mengajarkan tauhid, syarak dan adat kepada anak kemenakan secara dini. Memang kalau dahulu setiap anak kemenakan itu secara dini sesudah sunai rasul itulah diajarkan, tidak hanya sekadar membaca Al-Quran tapi sudah diisi dengan pengetahuan mulai dari tauhid, syarak dan adat. Disitulah Minang bisa dapatkan buku memahami alam Minangkabau, limbago adat dan hak ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Tampaknya, pendidikan adat dan syarak atau agama sesuai falsafah adat Minangkabau, yakni adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah, memang secepatnya harus direalisasikan. Jika tidak, di masa mendatang, akan berdampak buruk bagi kehidupan generasi anak cucu di alam Minangkabau. Hal ini dikhawatirkan oleh salah seorang guru mengaji dan imam, yaitu Datuk Ataih minggu lalu di Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kata dia, pemerintahan adat dalam limbago adat harus difungsikan guna menciptakan generasi yang beriman, berakidah dan berakhlak sesuai filsafat adat Minangkabau di atas. Bulan puasa patanggo mah. Ada laki-laki satu lalu yonan tingkat senamnya kau wale. Nah dulu. Itu kalau tidak dia nonyo, kamu bagawan. Ayo kalau tidak ada lo keputusan awak dia ada silana. Di sana dari jam berapa? Jam 8 lawan terbiasa. Anda di bulian dia tahu. Anda? Iya. Aku bulian anda. Iya, dengan harus modern. Harus modern itu. Iya, karena selama aku kena ada pendidikannya. Jadi itu nak kita arahkan balik ke situ. Iya. Kembali ke surau mereka tua. Jadi kalau memang tak ada tadarus sama tu, bagi cik mereka tu bisa jadi padusi. Iya, padusi namanya. Padusi hampir puluh lah. Bisa jadi ada surang. Bisa jadi padusi jadi imam. Iya. Kalau tak ada orang pandai mana? Kalau pandai-pandai di rumah mana kan boleh kan? Nah, di masjid weh. Iya. Jadi itulah yang kita khawatirkan mereka. Iya, itulah. Pada dia panjangnya maka di maju maka di Wandare kaden dia nak di sini ni sini. Iya. Kalau nak do kan mikir nak do orang ke imam sini. Anak laki-laki sini nak banyak di laptop ya. Iya. Mana anda do nak surau. Masalah kini dah penyolah seri itu sih bos. Panjang itu nak kawak pikiran sebenarnya. Jadi itulah dengan ala adonya tadi itu basamu istilahnya. Lah bisa diarah silano ya. Yo bantuan semua lah. Bantuan semua. Ya macam tadi itu macam wak sampai tadi mana tu akan wak buat bidangnya kan. Di lima gua ada tadi bidang pendidikan, adat, pendidikan dan syarak agama tadi. Itu tujuannya mereka. Jadi memang sangat mendukung lah mereka. Iya sama iya. Oh kalau ada kalau no ayo. Orang mereka yo. Iya. Betul ramalan. Dia kata dia nak. Iya. Memang tak fikir di mana tu. Menyampaikan itu tidak benar. Karena lagi tak ketahuan tidak gitu. Kalau lagi orang mengingat, bisa awak menolong kai kol. Iya. Tapi kan ada tadi mana tu ada tunggu-tunggu sejarangan tadi tu mah. Bidang agama punya itu tadi. Bidang ada kuah. Bidang pemerintah punya. Iya. Takkan itu macam-macam kan. Betul. Jadi ada tugas masing-masing. Kau pemimpin awak sebagai nenek mama betul kan? Itu. Jadi awak saja lanjut dan 3 Apa ya orang dua dapat. Tidak meminta film memang gua. Dari dan nano ayu kecil itu lagi nope.
Ini nak dua agak nu kena lagi ni. Jadi awak agama orang Minang pun pasti agamanya Islam dengan dasar bersapa adik mesti syarat-syarat mesti kita mula tadi. Jadi itulah yang harus kita terapkan tu. Baru diperbaru je ya. Iya. Sebenarnya pemerintahan adat itu menentukan lama ratusan tahun yang silam lah tu mak. Kan banyak jalan. No ada sebut sabut saya setuju sama kan. Saya no sama lu. Iya. Aku setuju sabut dia kau sabut mana kata dia. Sementara minggu lalu telah digelar diskusi terkait pemerintahan adat. Di mana diskusi tersebut menghadirkan pakar adat Syamsul Bahri SH, Sultan Sampono Ali. Syamsul Bahri, akrab disapa Mak Adang, menjelaskan rinci maksud dan tujuan berfungsinya limbago adat di masing-masing nagari di alam Minangkabau. Si kita kapo, memang limbago ko kita tagaan, memang kerja kan tak mudah. Sulit ya, ambo sampai tahun di Korea itu. So mau dia pemahaman, itu dimulai dulu jadi pandai peripagla tadi itu. Dan mula berkumpul, cakap pada suku jadinya mak. Limo. Nah, masing-masing suku itu biko kenyek mamaknya mulai menelusuri. Lah sampai kenyek mamaknya baru dibawa biko berkumpul. Nah, baru dia biasa itu. Insya Allah rasanya kau baban barik bagi kita amanah bagi kita sadonya. Sebab kan dari generasi ke generasi. Mengkonya kami mengistilahkan itu tu membangkit datang terendam mah. Dek kerana bulan do masuk ke Minangkabau tahun 1800 mah. Dari situlah seluruh nagari segala macam ko hukum adat itu dan cuma Belanda. Maka hukum adat atau tambo adat Minangkabau dan asli itu kan hancur sadonya. Sampai kini dibuat tambo ada kat 20 ada tambo di kumpulan tak ada nama suruh juangnya cik ya. Bang ke itu. Beliau 20% atau 80% lah kepentingan. Dia kena je Belanda tadi. Datang pula peneliti dari luar. Baru hancurkan hukum adat. Kau dia buatnya lah serupa itu bantu lawak semua. Awak. Padahal hukum adat itu jale kok. Itu kan apa? Ada jadi pertentangan. Tak ada orang jadi pertentangan. Revolusi itu harus oleh generasi muda. Tak ada orang tua. Kalau tua dan fotonya lah dua-dua dan sedonya. Generasi muda. Artinya jadi pandai je peripagla ko lah nak bergerak. Cuma pak menyatuannya kini tentu masih ada kan. Tak mau sekaligus kan. Kalau istilah apa kan tak bisa setahun 2 tahun. Tapi tujuan kita kok jadi. Itu kan. Jauh sebelumnya, Mak Adang juga telah memaparkan tugas dan fungsi Tungku Tigo Sajarangan. Di mana satu di antara 3 itu adalah fungsi alim ulama. Mengenai fungsi alim ulama. Alim ulama itu kan terdiri dari Wangku, Pakiyah, Labai, Kari. Jadi fungsi daripada alim ulama itu yang pertama adalah memutihkan hukum syarak sebagai sandi daripada adat. Yang kedua fungsi ulama itu adalah mengajarkan tauhid, syarak dan adat kepada anak kemanakan secara dini. Memang kalau dahulu setiap anak kemanakan itu secara dini sesudah sunai rasul itulah diajarkan. Tidak hanya sekadar membaca Al-Quran, tapi sudah diisi dengan pengetahuan mulai dari tauhid, syarak dan adat. Disitulah saja dini anak kemanakan telah mulai memahamkan tauhid, syarak dan adat sebagai suluh hidup dinya di masa depannya. Nah kini awak lihat fungsi alim ulama dalam mengajarkan tauhid, syarak dan adat kepada anak kemanakan ko saja dini adalah bara generasi tidak berjalan dai. Kerana surau-surau nanado lain tak berfungsi lain
seperti dahulu. Nah, risiko tentu perlu dicari jalan keluar. Maaf, fungsi ulama itu dahulu dalam mengajarkan tauhid, syarak dan adai kepada anak kemenakan kau secara dini, supaya anak kemenakan kau mempunyai pegangan itu kan, untuk menjalankan adai dan syarak itu. Kalau kini kan susah menceliak generasi lah, banyak yang tidak paham mengenai adai dan syarak karena pendidikannya sejak dini dan tidak ada lagi. Nah, kau perlu pemikiran kita bersama selanjutnya. Urang Minang bisa dapatkan buku memahami alam Minangkabau, limbago adat, dan hak ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.